harga mobil. Cek harga mobil. Jadi selain titip jual bisa cek harga. Betul. Oke. Ya, Jadi makanya kita di sini ada urusan. oh iya nih. Nih di zoom nih gratis cek harga mobilmu sekarang juga. Tuh. Halo Lapakers, bersama saya dengan Ronald. Saat ini kita ada di rubrik Ngobrol Labil. Tahu nggak apa ngobrol labil itu? Ngobrol bareng lapak mobil. Nah, jujur sih ini karena edisi perdana saya agak deg-degan. Udah pertama bintang tamunya spesial, ya kan, terus edisi perdana lagi. Jadi jujur, aduh, gimana ya? Agak deg-degan, bingung serba salah, ya kan? Nah, pasti kan teman-teman yang lagi lihat channel ini pengen tahu nih, siapa sih yang mau diwawancara, siapa sih yang mau diajak ngobrol santai saat ini. Penasaran kan? Yuk ikut saya yuk, mari. Ayo, mari. Nah, pastikan kamu pengen tahu kan siapa sih owner lapak mobil sampai punya banyak cabang di Jakarta sampai ke Tangerang. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan orangnya langsung dengan Bapak Joni Gunawan. Nah, mungkin supaya lebih akrab dan lebih dekat nih, saya manggilnya Mas Joni aja ya. Siap. Oke. Nah, boleh nih Mas Joni kira-kira kenalin dong asal muasal sih berdirinya lapak mobil ini, boleh nggak cerita sedikit aja supaya kan yang di rumah atau yang lagi nonton segmen ini juga tahu. Bisa. Jadi kita dirikan lapak mobil ini memang ada dasarnya. Gara-gara kemarin corona, orang mau jual mobil sulit, jadi kita kasih beberapa opsi. Jadi akhirnya lapak mobil ini. Gitu ya. Jadi kalau sebenarnya si lapak mobil ini udah berdiri berapa lama sih, Mas Joni? Kalau kita sih sudah beberapa tahun ya, udah memang dari dulu Kecimpung di ya, mobil ini. lapak mobil ini kita memang pengembangan untuk cari solusi antara penjual dan pembeli supaya mereka sama-sama happy. Oke, jadi antara si penjual, pembeli ada namanya itu win-win solution dah. Betul. Semua happy, gitu kan, semua bahagia. Zaman sekarang semua yang bisa dipangkas, yang bisa bikin customer senang, Aha. bagi penjual dan pembeli ya kita ke arah sana sih. Iya. Nih, waktu dulu nih, Mas Joni, ingat nggak sih mobil apa sih yang pertama kali kejual? Waduh, dulu ya, udah lumayan lama loh itu kita. Awal-awal juga kita dari belajar satu-satu, akhirnya kita bisa buka beberapa cabang gitu. Iya. Ya, cuman mobil yang biasa kita jual sih memang tahun-tahun muda sih biasanya gitu. Iya. Terus kalau ide buka atau showroom mobil bekas atau used car ini dari Mas Joni? Memang hobi juga Hobi kita. juga. Memang salah satu yang bikin kita buka showroom hobi. Dulu kan kita suka ganti mobil, belakangan ya kita coba ada usaha ini showroom gitu. Iya. Dan hasilnya ya oke. Iya. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi lihat ini, nanti kalau mau tahu tips-tips apa supaya bisa buka showroom second, nanti tonton terus ya sampai habis ya, karena ini masih panjang nih, masih banyak yang akan kita tanya ke Mas Joni gitu. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Boleh. Mas Joni, kalau mau cari mobil bekas tuh sebenarnya apa sih yang paling penting yang harus kita cek gitu? Yang paling penting satu, mobil itu jangan bekas tabrakan. Yang penting tidak bekas tabrakan. Ya, kedua, mobil itu jangan bekas banjir. Oke, tidak bekas Ketiga, banjir. Surat-surat absennya harus jelas. Jadi biar dipakai jangka panjang juga masih ada nilai. Iya. Mungkin istilahnya ya, kalau kita belanja mobil di showroom, si pembeli pasti istilahnya tuh enak makan enak tidur dah. Betul. Ya kan? Makanya kita garansiin kalau beli di lapak mobil atau jual di lapak mobil, kita garansi bebas mobil itu harus bebas banjir dan bebas tabrakan. Itu poin utama kita. Poin utama. Baik itu penjual, baik itu pembeli, kita kasih garansi. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi ada 3 poin ya, Mas Joni ya. Pertama, mobil bebas banjir. Yang kedua, bebas dari tabrakan, dan yang ketiga nih yang paling penting nih, surat-suratnya dijamin keabsahannya. Sorry, tambah satu lagi, mesin itu sangat pengaruh juga. Mesin tetap kita harus kasih yang terbaik. Oke. Jadi bukan mesin rusak kita jual gitu, kita nggak mau. Ya kita pegang komitmen penuh itu. Iya. Jadi tambah satu poin lagi, khusus di mesin, kita jamin bahwa mesinnya itu sehat. Betul. Jadi pembeli senang pulang bawa mobil baru ke rumah, udah nggak perlu ada perawatan atau segala macem. Tetapi ya kita juga nggak gimana ya,
nggak diem gitu ya, kita kasih si calon pembeli itu untuk bawa ke bengkel resmi. Oh, jadi Ada bisa beli Innova, dia Iya, bawa ke Auto 2000 atau yang jenis bengkel resminya gitu. Iya. Kalau beli Nissan bawanya ke Kalau Nissan, iya. Lebih baik begitu dibanding dia bawa montir. Biasanya montir itu suka gimana ya, nggak netral lah. Iya. Kalau bengkel resmi itu betul-betul netral dia. Kan kita nggak tahu siapa yang kerja segala macam. Kita tahunya mobil itu kita bawain ke bengkel resmi, dia general semua kan berdasarkan sistem komputer tuh kelihatan semua apa yang rusak. Nah, yang berat-berat seperti contoh tabrakan, banjir, metik mesin bermasalah, itu tanggung jawab showroom penuh. Iya. Tapi kalau karena pemakaian, contoh kampas rem udah pengen habis, udah waktu ganti oli, itu tanggung jawab yang calon pembeli. Iya, jadi memang kalau kerusakan fatal kita tanggung jawab penuh. Waduh, Iya, itu untungnya beli di lapak mobil nih, Ya. ini karena benar-benar nih kita si pembeli sekarang udah nggak ragu lagi kalau mau beli mobil ke mobil showroom mobil bekas, apalagi belinya di lapak mobil. Nah, ini boleh nggak kita, Mas Joni, sambil kita lihat-lihat ada apa sih stok mobil yang di sini nih? Oh, silakan. Kebetulan kan di lapak mobil ini ada 3 cabang ya? Ada di Sunter, di WTC Mangga 2 sama di Bintaro. Iya, Bintaro. Nah, kebetulan ini kan kita ada di Bintaro. Nah, kita mau lihat-lihat dulu nih. Silakan boleh. Di Bintaro ini stok mobilnya apa aja? Campur-campur tapi ya. dilihat aja sambil jalan ya. Boleh ya. Ya udah. Ya. Nah, saat ini kita ada lihat mobil Civic tahun 2019 ya, Mas Budi ya. Kebetulan ini kilometernya masih rendah sekali, mobil juga full orisinil, garis bebas banjir dan bebas tabrakan. Jadi mantap ini mobil. Mantap ya. Jadi pokoknya si pembeli kemari beli cocok harga tinggal bawa pulang. Ya, tinggal pakai. Langsung pakai. Langsung pakai. Iya. Jadi jangan lupa. Kalau dia mau cek ke Honda Link silakan kita kasih. Oh, boleh ya. Apalagi mobilnya kan masih garansi. Iya. Baik itu dari Honda, dari showroom, jadi enak lah. Boleh. Waduh, mantap banget nih. Nah, apalagi nih koleksinya nih? Banyak sih mobil-mobil kayak gini pun ada kita. Yang tahun 2014 ya? Ya, rata-rata memang di atas tahun 2010 kita mainnya. Oh, jadi segmennya Mas Joni kalau di lapak mobil ini mobilnya itu dari tahun 2010 ke atas ya? Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Ya. Oke. Kita boleh nggak ke seberang? Kayaknya di seberang kan ada tempat lagi nih. Boleh. Kita mau lihat lagi yang di seberang ya, teman-teman. Ayo ikut. Yang tadi di sana, nah ini seberangnya ya. Jadi lapak mobil Bintaro ada 3 tempat ya. Ya, tempat. Di sini 2 ruko, di sana 1. Nah, ini kita ada yang Fortuner 2018. Ini 2018 ya. Nah, ini sambil dipoles ini. Nah, ini baru dapat kebetulan. Oh, baru dapat ya? Kemarin nih. Oh, oke. Jadi masih apa adanya mobil, kebetulan nggak ada perbaikan, jadi bisa langsung pajang. Gitu. Iya. Nah, ini lagi dibersihin nih. Ya, kalau yang ini Nah, ini baru dapat juga nih hari ini. Mas, tapi masih kotor ya, sorry ya. ya. Nggak apa-apa. Ini masih kotor, cuman ya abis ini mungkin dikerjain ini. Oke, siap. Nah, boleh lihat-lihat di sana lagi ya. Di ujung nih. Ayo ikut. Nah, ini stok-stok kita semua. Ada juga yang titipan orang, tapi ada juga stok kita sendiri. Banyak juga ya, Mas Joni ya. Ya, lumayan. Waduh, nih full. Lumayan dia. 2 kios full. Nih, ini kira-kira muat berapa ya? Kalau di sini 20. 20-an ya? Iya, di sini dalam 8 tambah 14 depan 6 ya, jadi 20-an deh ya. Kalau di depan masih bisa parkir juga ya? Masih bisa ya. Bisa taruh buat stok juga? Iya, bisa. Pokoknya buat teman-teman yang mau cari mobil ke lapak mobil, kita banyak stok. Ya. Masa dari banyak stok begitu satu pun nggak ada yang cocok kan nggak mungkin ya kan? Kan nggak hanya di sini juga, mungkin dari WTC, mungkin dari Sunter. Dari Sunter ya, gitu. Ya bisa paling gampangnya ya lihat IG kita aja di lapak mobil. IG-nya lapak mobil atau buat stok mobil garasi lapak mobil, ya kan? Stok mobil kita ada di sana. Nah, jadi nih mobil sendiri, mobil titipan komplit lah. Iya. Nah, Mas Joni kan ini kan selain jual mobil nih, ya kan ada produk lain nggak sih yang buat si pembeli, calon pembeli nih yang bisa peroleh dari lapak mobil? Jadi kita kemarin ini kepikiran kan menjelang corona, kita kan ini
pada waktu bulan 5 kemarin kan bulan April dan bulan Mei. Ya. Showroom pernah nggak beli mobil karena stoknya banyak, terus kan yang beli nggak ada. Nggak ada. Kasian kan yang jual jadi nggak diwadahi. Akhirnya kita minta dia titip jual. Oh. Ya jadi kita ada produk titip jual. Iya. Titip jual kita bisa kasih dia duit dalam 5 menit cair. Jadi mantep lah kalau buat yang titip juga, yang buat jual langsung juga oke lah. Makanya kita sering lihat nih lapak mobil selalu tagline-nya 5 menit cair. Ya, di sini 5 menit cair. Ya. Oh ini saya juga pakai. Bisa titip jual juga. Nih, saya pakai ini. Juga, ya. Oke. Oh jadi produk yang paling diutamain itu ya titip jualnya ya. Titip jual. Kita buat temuin antara pembeli dan penjual dengan ya setransparan mungkin lah. Iya. Setransparan mungkin seperti kita kalau agent properti kan reward yang besar ya, seperti gitulah kurang lebih kita ambil komisi. Berarti aja. Si pembeli kalau mobilnya laku di lapak mobil ada kena biaya? Ada biaya buat showroom. Kalau laku itu 2,5%. 2,5%, cukup murah ya? 2,5%, ya betul 2,5%. Iya. Cukup murah juga loh. Ada mungkin ya, itu mah cukup murah banget. Customer. Iya. Jadi juga ya mobil-mobil titipan di sini. Iya. Sebenarnya selain titip mobil ini juga kan si pembeli juga dapat harga bagus ya? Pasti kan harga kita tanya si pembeli ini mau harga berapa, sambil kita kasih masukan, Pak ini kurang lebih atau Ibu ini kurang lebih bisa laku di harga sekian. Biasanya sih selalu lebih tinggi daripada showroom beli, karena kalau showroom beli kan harus untung dulu. Ya betul. Ya sedangkan kalau yang ini kan kita mewadahi. Jadi biar dia juga happy, calon pembeli juga happy, saya pun jasa yang dititipin juga happy juga. Jadi prinsipnya satu garis semua bahagia, semua happy dah, gitu ya kan? Ya. Oke, Mas Doni, ada satu lagi nih mau nanya nih, selain soal titip jual mobil di lapak mobil, ada lagi nggak sih fasilitas yang bisa diperoleh si pembeli atau penjual mobil ke lapak mobil ini? Yang paling utama sih sebetulnya kayak saya dulu ya, kemarin si berdagang mobil kan bingung nih harga mobil itu patokannya apa sih? Oke. Setelah kita pikir-pikir, oh ini orang banyak pasar mobilnya agak gelap. Kita mau bikin terang benderang gitu. Iya. Jadi kita semua kasih, terbuka dah. Semua terbuka. Jadi kita kasih si customer itu cek harga mobilnya sebelum menjual ke tempat kita gratis. Cek harga mobil. Jadi selain titip jual bisa cek harga. Betul. Oke. Ya, jadi makanya kita di sini ada urutan. Oh iya nih. Nih di zoom nih gratis cek harga mobilmu sekarang juga. Tuh. Ya, jadi biar nggak banyak orang bohong-bohong lah, takutnya kan mereka mau untung besar segala macam. Nah ini kita wadahi supaya si calon penjual aman. Dia pun bukan jual di tempat kita, terserah. Mau jual di tempat kita lebih baik, nggak pun nggak apa-apa. Oke, siap. Jadi pokoknya semua kita mau di sini clear, terbuka semua. Ya. Jadi si showroom jual berapa ketahuan, si pembeli juga mau harga berapa, semua ada. Ya itu kalau yang titip ya, kalau yang titipan. Tapi kalau yang kita beli ya enggak. Siap. Oke, Mas Joni, terima kasih banyak nih buat waktunya saat ini di segmen Ngobrol Labil, ngobrol bareng lapak mobil. Nah, buat teman-teman yang lain, tunggu di edisi-edisi berikutnya kita pasti panggil narasumber lagi buat ngobrol-ngobrol aja, chit-chat. Boleh buat nambah-nambah pengetahuan. Lah, buat nambah-nambah teman juga. Siap. Makin banyak teman kan makin enak kan. Siap. Oke, sampai ketemu lagi ya di segmen berikutnya ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Dah.